Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kemal Priliawan. Di sini saya berkontribusi sebagai editor video dan menjelaskan bagaimana pendahuluan perkembangan sistem penguncian pintu sudah berkembang. Berawal dari pengamanannya berupa kunci yang cocok lubang kuncinya saja. Sekarang ini sudah banyak metode yang menggunakan hal-hal lain, seperti misalnya menggunakan password yang diketik pada numpad, face recognition, fingerprint, sound recognition, dan beberapa metode lainnya. Dengan yang paling populer ialah mengetikkan password secara manual pada numpad dan fingerprint. Semenjak COVID-19 menyebar, sudah sewajarnya kita mengurangi kontak fisik. Beberapa alternatif mulai dari dilirik seperti motion sensor, face recognition, sementara sound recognition ini masih minim dilirik. Sebelumnya sudah dilakukan penelitian percobaan serupa oleh kawan-kawan yang menggunakan, tapi masih diinput dari Google Voice. Tujuannya di sini pengembangan dari sistem penguncian yang sudah ada sebelumnya, pengembangan sistem penguncian menggunakan sound recognition, pengujian aktivitas suara sebagai identifikasi untuk membuka suatu sistem penguncian. Manfaat hasil dari pengembangan ini dapat digunakan pengembangan yang lebih lanjut, mengurangi kontak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai di bagian desain software pada tugas ini. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kemal Pasha dengan NIM 1103184042. Oke, di sini source code yang saya buat di sini untuk melakukan sebagai tugas besar di pada sistem tertanam. Oke. Untuk pengerjaan tugas besar ini melakukan percobaan coding dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, aplikasi ini digunakan sebagai media untuk pemrograman microcontroller pada Arduino Uno. Dan saya pun melakukan menyambungkan aplikasi lainnya, yaitu Bluetooth Arduino Voice Controller sebagai media untuk mendeteksi suara yang disambungkan langsung dengan Arduino nantinya. Oke, seperti ini source codenya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidra Irfan Fikri dari kelompok 8. Di sini saya sebagai desainer hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Winadimaja dengan NIM 1103184458. Di sini dari kelompok 8 yang bertugas sebagai CEO desainer hardware. Selanjutnya akan dijelaskan tentang desain arsitektur oleh Mas Rifki. Oke. Itu ya, Kak? Udah? Masih nge-freeze. Bentar ya, Pak. Masih nge-freeze. Oke. Di sini terdapat desain arsitektur hardware yang ada beberapa hal, ada dari input beserta outputnya. Inputnya sendiri itu terdiri dari dua input. Yang pertama adalah suara. Input suara ini adalah input suara yang identik yang sesuai dengan suara yang telah disimpan. Kemudian yang input keduanya adalah kode atau password menggunakan numpad. Hal ini digunakan misalnya input suaranya tidak bisa kebaca atau violet. Jadi selanjutnya menggunakan numpad untuk solusi cadangan. Hal ini juga menghasilkan output yang diterima dari Arduino-nya sendiri. Bisa dilihat di sini.
Outputnya berupa display notifikasi serta instruksi untuk membuka pintu. Nah, ada di sini bisa dilihat di gambarnya. Ada servo yang di sini bertugas untuk membuka kunci atau menutup kunci. Untuk powernya sendiri bisa menggunakan power outlet atau menggunakan power bank. Nah, inputnya di sini, output yang terakhir yang display bisa dilihat tuh ada display notifikasi di sebelah Arduino Pak, di sebelah kiri. Nah, itu untuk memberitahu apakah masukan inputnya terbaca atau tidak. Selanjutnya bisa saya beri ke Fidra. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain desain dengan Tinkercad. Nah, sebelum itu di desain arsitektur itu kan ada sound sensor yakni KY037. Tapi sayangnya di Tinkercad sendiri sound sensor tidak ada, dan saya juga mencoba di FreeSync itu juga tidak ada KY037 atau sound sensor. Jadi di sini saya menggantikan KY037 ini dengan PH2. Nah, di sini desain ini terdapat input sama, ada numpad atau keypad 4 kali berpindah. 1 2 3 4 kali 4. Itu untuk masukkan password yang sudah di setting. Atau input yang kedua itu menggunakan piezo. Piezo ini dengan ketukan, karena tadi KY037 tidak ada, jadi menggunakan piezo. Untuk keluarannya atau outputnya itu ada display yang menunjukkan apakah password atau suara tadi masuk atau tidak. Terus yang kedua ada output, yakni servo berputar untuk membuka atau mengunci pintu sendiri. Nah, ada juga di dalam ini ada resistor, ada LED dan potensiometer. Nah, LED sendiri nih untuk menunjukkan apakah lock atau unlock dari sebuah kunci. Jadi misalnya pintunya lagi lock, jadi warnanya merah. Kalau unlock warnanya hijau. Tapi saya di sini saya belum kasih warna, karena kemarin juga setting warna belum sempat, jadi langsung aja LED-nya. Jadi salah satu ini nanti nyala. Kemudian ini potensiometer ini untuk men-setting hambatan, sama kayak resistor. Sini juga masih ada kekurangan dalam desain ini. Kemarin saya sendiri coba, ada kegagalan resistansi. Kalau misalnya resistornya saya ganti, nanti tidak jalan. Kalau resistornya kurang, resistansinya kurang, ya di alatnya rusak. Jadi itu kekurangan dari desain ini. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari hardware designer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidra Fikri dari kelompok 8 sebagai hardware designer. Saya di sini berkontribusi dalam mendesain arsitektur alat seperti ini. Desain arsitektur alatnya ini yang saya buat. Lalu saya mendesain juga di Tinkercad seperti ini di Tinkercad. Lalu saya mencobanya juga di Tinkercad. Mungkin itu kontribusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Emir Gifari. Di kelompok Tubes ini saya
diamanahkan sebagai ketua atau CTO. Untuk kontribusi saya dalam pengerjaan tugas besar ini, saya meminjam kit Arduino kepada Lab Ernest dan juga saya yang merangkainya. Sekaligus saya mengkoreksi sedikit beberapa bagian dari codingannya. Di sini adalah salah satu bukti bahwa saya dipinjamkan Arduino kitnya, dan satu lagi di sini adalah ketika saya mengerjakan rangkaiannya, dan juga di sini ada error. Di sini ada error, tapi sudah tidak ada error ya, jadi saya koreksi sedikit. Saya koreksi sedikit codingannya. Kurang lebih itu saja kontribusi saya pada tugas ini. Terima kasih. Ini rangkaian yang sudah dibuat. Nah, jadi di sini untuk inputnya ada keypad 4x4, kemudian ada mikrofon sensor KY037. Untuk outputnya ada LCD dan ada servo. Di sini belum bisa berjalan ke selanjutnya. Jadi untuk numpad sendiri sudah inputannya sudah terbaca, tapi masih dalam bentuk tegangan, bukan dalam bentuk angka numerik atau abjadnya. Untuk keypadnya library sudah terpanggil dan tidak ada error, tapi untuk outputnya yang terbaca masih seperti tadi, hanya sekedar tegangan saja. Kemudian di sini LCD-nya tidak menyala dikarenakan dari beberapa referensi yang kami lihat terdapat modul untuk memudahkan pemasangan LCD-nya. Tapi dari kit yang saya pinjam itu tidak ada, saya mencoba menempelkan langsung ke motherboard seperti ini, tapi tidak menyala juga. Mungkin juga karena faktor jumper yang saya pasang ini kendor. Nah, seperti ini masih kendor gitu ya, untuk digoyang-goyangkan dia masih bergoyang seperti itu. Padahal di keypad untuk LCD-nya itu bisa, tapi jika disimulasikan dia itu akan meledak. Sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Widadimaja dari kelompok 8 untuk tugas besar sistem tertanam. Ya, tugas sistem tertanam pada kelompok 8 sendiri adalah membuat pembuka pintu otomatis dengan suara. Nah, di sini kontribusi saya sebagai salah satu dari anggota kelompok 8, yaitu sebagai CEO desainer hardware. Di sini saya membantu head dari desainer hardware saya, teman saya Fidra, dalam membentuk dan mencari solusi dalam merangkai desain dari hardware itu sendiri. Yang kedua, kontribusi saya adalah dalam membentuk dan menetapkan RAB dalam pembuatan desain ini sendiri gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kontribusi pengerjaan source code yang saya gunakan pada tugas besar ini
Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari source code yang saya buat ini. Oke, dari include liquid crystal itu inisiasi dari library LCD, dan include servo, inisiasi library motor servo. Nah, pada servo ini variabel inisiasi variabel untuk menggerakkan motor servonya. Lalu pada serial begin 9600 digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan transmisi data 9600 bps. Pada in A, inisialisasi variabel A berupa tipe data integer. Nah, untuk delay 100-nya itu jeda untuk membuat LCD dalam kondisi awal dalam 100 mm per second. Nah, pada LCD print kelompok 8 untuk menampilkan karakter kelompok 8 pada baris pertamanya. Dan pada void loop, produser untuk looping atau pengulangannya. Lalu pada if LED status benar false, itu jika kondisi LED menilai false dan LCD print pintu tertutup menampilkan karakter pintu tertutup. Itu ya, tertutup. Untuk LED true, kondisi LED sama dengan true. Lalu pada serial print on menampilkan karakter on pada serial motor. Jika salah, variabel pada jika di sini antara lain ada LCD begin 16,2 dan sebagainya. Lalu di sini LCD print pintu terbuka menampilkan karakter pintu terbuka pada baris pertama. Sisa satu restore dengan berbagai macam ada di source code-nya itu. Lalu di LED status false, kondisi LED sama dengan false. Lalu pada serial print off menampilkan karakter off pada serial monitor. Sekian kontribusi yang saya lakukan di tugas besar ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.